Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidus syuhur. Jadi kajian kita pada malam ini akan membahas tentang apa keutamaan Ramadan dan apa keistimewaan atau dengan Ramadan itu. Pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap dalam doanya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kepada kami agar kami bisa menjumpai bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini di dalamnya perintah untuk melakukan puasa. Ini termasuk dalam kaidah usul fiqh, yaitu kitab usul fiqh, syar'un man qablana, suatu syariat yang Allah turunkan kepada kita, yang mana syariat ini berlaku pada nabi-nabi terdahulu. Dasar diwajibkannya kita berpuasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dalam ayat yang singkat ini? Satu, khitabnya Allah kepada orang yang beriman. Kedua, memberikan sebuah hukum bahwa syariat ini juga diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Perintah puasa ini adalah suatu pekerjaan yang Allah berikan kita untuk melakukannya. Endingnya la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu arti takwa? Al-imtithalu 'anil awamir wajtinabu 'anil nawahi. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Nah, sekarang puasanya perintah pelarangan? Perintah. Siapa yang kasih perintah? Perintah di sini al-amru lil wujub. Perintah yang wajib dikerjakan. Kalau kita menjalankan perintah, berarti kita taat kepada orang yang berikan perintah. Itulah disebut dengan orang yang bertakwa. Dalam ayat ini disebut orang Islam, orang beriman. Orang beriman. Kenapa tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumusiyam? Di sini beda antara orang beriman dengan orang Islam. Orang Islam diwajibkan berpuasa, yang menjalankannya orang beriman. Artinya apa? Banyak orang Islam tapi tidak berpuasa. Yang berpuasa inilah yang membedakan kedudukannya di sisi Allah. Siapa orang-orang yang benar-benar beriman? Mana iman itu? At-tasdiq bil qalbi. Bukan hanya mendengar di telinganya, masuk dari hati sanubarinya, lalu membenarkan apa yang diperintahkan sehingga ia menjalankannya. Makanya kita tidak heran kalau melihat KTP banyak bersanakan agama Islam, puasa enggak. Nah, itu jadi masalahnya. Banyak orang Islam makan begitu saja, jalan sampaikan permen, bahkan udah balik bahkan. Nah, jadi orang-orang yang beriman menjalankan puasa, dia membuktikan dirinya agar termasuk orang bertakwa. Itu aja. Nah, jadi intinya kita di dunia ini, kita diperintahkan oleh Allah lalu menjalankan perintah. Allah larang kita lalu kita tidak mengerjakannya. Itulah orang bertakwa. Jadi Allah tidak memandang kayanya orang, memandang jabatannya, raut wajahnya. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum.
Nah sekarang Ramadan ini mendidik kita agar menjadi orang yang jujur. Bagaimana Ramadan ini mendidik kita agar menjadi orang yang ikhlas. Bagaimana Ramadan ini mendidik kita agar menjadi orang yang sabar. Nah, bagaimana caranya? Makanya kita jadikan Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita. Karena setiap ibadah yang Allah berikan kepada kita itu memiliki efek beda-beda. Kalau kita ingin tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, hendaknya salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita ingin merasakan jiwa kita tenang, hati kita senang, hendaknya banyak-banyak mengingat Allah. Kenapa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau ingin tenang jiwa kita, banyak ingat kepada Allah. Nah sekarang puasa ini apa sekarang? Pelajaran yang bisa kita ambil, apa hikmahnya kita berpuasa? Puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Makanya Nabi SAW memperbanyak berpuasa sebelum Ramadan. Kenapa? Mendidik kita nanti, jangan-jangan nanti kita tidak pernah berpuasa, lalu masuk dalam Ramadan berpuasa, fisik kita tidak siap, mental kita tidak siap, semua tidak siap. Sehingga Nabi SAW di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Apa memperbanyak puasa? Kenapa Nabi tidak mengatakan memperbanyak sholat, memperbanyak zakat, memperbanyak zikir? Kenapa Nabi tidak menyebutkan di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Karena bulan Sya'ban itu diangkat amalan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicatat dulu langsung. Di luar bulan Sya'ban dicatat oleh malaikat raqib atid, tapi kalau bulan Sya'ban langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi memilih puasa. Kenapa Nabi tidak banyak solat, ayo banyak zikir, sedekah? Tidak. Diteliti oleh ulama, dijelaskan oleh ulama, pertama, puasa ini mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita ingin kedudukan kita tinggi di kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita bagus di hadapan teman, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Coba contoh sekarang. Ada orang ngajak kita berantem di waktu zuhur. Apa kata Nabi kalau ada orang yang mau mengajak kita berantem, bertengkar? Bilang, kata Nabi, inni shaimun. Saya dalam keadaan puasa. Coba, kira-kira dalam kondisi kita puasa, ada orang yang ngajak kita bertengkar, mau nggak meladeninya? Mau nggak? Paling tidak kita bilang, saya puasa. Nanti maghrib ya. Nanti setelah azan maghrib, cari orang itu, jadi berantem nggak? Kira-kira mau nggak? Atau orang datang lagi jadi berantem nggak? Dan seru. Tadi udah zuhur panas mau pukul, tapi sekarang udah hilang. Nah inilah fungsi dari puasa itu, mengendalikan hawa nafsu sehingga kita tidak terjebak dalam melakukan sesuatu yang masalah, dalam kezaliman, dosa. Itu hikmahnya. Nah oleh sebab itu, kalau kita benar-benar dalam kondisi puasa sekarang, Ustaz Badar ditanya, ayo kita minum khamar, ikut enggak? Kenapa enggak ikut? Puasa. Satu lagi ngajak, ayo kita judi ya, mumpung ada uang, saya traktir. Apa jawaban kita dalam kondisi bulan puasa? Puasa. Ayo kita berzina. Puasa. Itulah hikmahnya, karena puasa ini sehingga kita menjaga jarak dari perbuatan hal-hal yang negatif. Gitu. Dengan puasa itu, nah mumpung saya lagi puasa, perbanyak sholat sunnah sekarang. Nyaman nggak dalam kondisi puasa perbanyak sunnah? Mumpung lagi puasa, saya mau bersedekah banyak-banyak sekarang. Nyaman nggak kira-kira? Nah inilah maksudnya, dengan kita berpuasa itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Artinya apa? Nabi ketika mencontohkan bulan Sya'ban itu diangkat pahala kita. Siapa mau diangkat pahalanya dalam kondisi baik? Apa salah coba? Kira-kira di bulan Sya'ban itu semua amalan kita di Allah. Nah maunya kita tuh diangkat amalan kita yang sholah atau yang salah. Nah, makanya kenapa Nabi memilih puasa? Dengan mengisi bulan Sya'ban itu dengan berpuasa, maka otomatis
lebih termotivasi melakukan amalan-amalan yang lain, ibadah, sholat sunnahnya diperbanyak, silaturahimnya dijaga, kemudian sedekahnya lancar, menjaga anggota badan ini dari ucapan yang tidak baik, melihat yang tidak baik, mendengar tidak baik. Kenapa? Bukan karena menahan makan dan minum saja, menahan anggota badannya ke berpuasa. Itu hikmahnya. Makanya orang yang benar-benar berpuasa, ini intinya la'allakum tattaqun. Itu mana tattaqun itu? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Dengan puasa ini kita latihan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Dan makna puasa, makna takwa juga apa? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, menjaga anggota badan kita jangan sampai melakukan kesalahan yang mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri, lebih bukan mudarat yang lain. Itu masalah nanti. Nah, itulah bulan Sya'ban Nabi mendidik kita, mengajarkan kita berpuasa agar menghadapi bulan Ramadan lebih siap kita untuk beribadah. Itu maksudnya. Coba, siapa yang rutin puasa sunnah sebelum Ramadan, coba bayangkan ketika menghadapi Ramadan enteng apa tidak? Lebih santai apa tidak? Lebih siap apa tidak? Yang jadi masalah kita dalam setahun nggak pernah puasa, tiba-tiba langsung pada hari itu kita puasa, nggak puasa dosa, memaksa diri pun berat. Nah, itulah yang dimaksud Nabi sebelum masuk Ramadan, karena Ramadan itu bulan umatku kata Nabi dalam riwayat, atau bulan umatnya Muhammad, atau disebut bulan panen. Bagaimana kita bisa panen di bulan Ramadan jika tidak mempersiapkan sebelumnya? Pengen setiap hari baca Al-Quran 1 juz, pengen enggak? Pengen. Latihan sebelum Ramadan. Karena bulan Ramadan itu syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana Imam Syafi'i dalam sehari 2 kali hatam Quran. Siangnya hatam Quran, malamnya hatam Quran. Kemana kita sekarang? Baik kalau tidak ya Ustaz, one day one juz. Baik, sebelumnya latihan dulu. Bisa enggak kira-kira 1 hari 1 juz sebelum Ramadan, bulan Sya'ban? Bila bisa Pak Ustaz? Kalau bisa insyaallah Ramadan pun bisa. Bagaimana mau khatam Al-Quran bulan Ramadan, kita tidak pernah baca Al-Quran. Nanti ketika bulan Ramadan baru baca berapa lembar, pembawaan ngantuk, kemudian tidak semangat. Kenapa bisa terjadi bulan Ramadan? Nah, inilah yang disebutkan, yang dimasukkan Nabi, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, lalu meningkatkan amal ibadah. Ketika masuk di bulan Ramadan, panen pahalanya di situ dia. Nah, inilah bulan Ramadan, bulan orang-orang bertakwa. Yang mana bulan Ramadan itu tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, kata mendirikan di sini kata Syekh Al-Hasan Masyad dalam kitabnya, anal murada al-qiyam yani yasumu fil nahar yaqumu fil lail, yani at-tarawih. Bagaimana cara kita mendirikan bulan Ramadan? Siangnya kita berpuasa, malamnya kita salat tarawih. Kenapa salat tarawih disebut? Karena salat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Barang siapa salat tarawih di luar Ramadan, haram hukumnya. Bukan malah dapat pahala, dosa dapatnya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan salat tarawih. Berapa rakaat Pak Ustaz tarawih? Ya sudah punya tarawih sebanyak saja semampu kita. Di zaman Nabi mempraktikannya 8 rakaat. Barang siapa yang 8 rakaat ikut fi'lin Nabi. 20 rakaat Pak Ustaz ikut, yaitu Umar bin Khattab. Bahkan Mu'adz bin Jabal 40 rakaat. Ada yang mampu? Bahkan 1000 rakaat ada. Semua sunnah. Ya. Yang jadi masalah adalah tidak sholat sama sekali. Mending kita setiap malam 2 rakaat semampu kita, itu tarawih namanya. Nah, jadi jangan mengabaikan sholat tarawih, itu maksudnya. Karena tidak ada ditemukan tarawih ini kecuali bulan Ramadan. Itu cara kita membangun Ramadan itu, siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih. Dengan memperbanyak ibadah di malam itu dengan baca Quran tentunya. Ya, dengan sedekah dan sebagainya.
Nah, karena lipatan ganda pahala di bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sunnah saja yang kita kerjakan pahalanya seperti wajib. Bagaimana yang wajib? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah, jadi kesimpulan dalam pengajian kita ini, bagaimana apa yang kita lakukan sekarang di bulan Ramadan. Dah tahu sekarang. Baik, kalau begitu yang kita lakukan adalah memperbanyak amal, karena Ramadan ini panennya pahala. Jadi sebelum kita masuk Ramadan, sebelumnya itu persiapan. Kalau kita tidak mampu memperbanyak baca Quran sebelum Ramadan, ya jangan harap bisa khatam Quran Ramadan, yakin aja, berat. Nah, sekarang kita berusaha, karena kita sudah masuk dalam madrasah Ramadan. Sekarang kita dididik hawa nafsu kita. Pertama, agar menjadi orang jujur, ya, ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam kebaikan. Kemudian menjaga anggota badan kita. Makanya jangan kita masuk dalam hadis Nabi, kam min sha'imin laisa lahu jazaa'un illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dahaga. Kan capek kan? Sampai di pasar tiba-tiba uangnya enggak ada, yang dibeli udah nutup, kecewa tidak? Capeknya kita dapatkan. Lalu bagaimana? Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bagaimana kita sekarang berpuasa menjadi puasanya khawasun bil khawas. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, anggota badan kita juga ikut puasa. Mulut kita berpuasa dari memfitnah orang, ghibah, menggunjing, namimah. Karena itu perkara-perkara yang merusak nilai ibadah puasa kita. Kemudian mata kita juga puasa. Sekarang zaman Facebook, semua bisa dibuka. Coba kita tutup sekarang, coba. Kalau memang tidak perlu, nggak usah kita buka. Karena khawatirnya nanti kita melihat perkara-perkara tidak baik. Kita lagi puasa. Telinga kita juga puasa. Yang mungkin biasa kita nongkrong tempat-tempat orang bicarakan orang, jauhin sekarang. Kenapa? Bukan menahan lapar dan dahaga puasa, enggak. Kita menahan sekarang, telinga kita puasa. Tangan kita juga ikut puasa. Makanya kalau kita mau menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau tidak mampu menulis, ya tutup, jangan nulis. Buka Facebook, nulis status, silakan. Tulislah yang baik-baik. Kalau tidak mampu menulis yang baik-baik, nggak usah nulis. Karena perkara itu bahaya nanti. Dengan sebab tulisan kita terjadi bentrokan, pro kontra semuanya. Siapa yang menulis? Sekarang puasa mendidik kita agar tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, perut kita berpuasa, kemaluan kita puasa, bahkan hati kita pun ikut berpuasa. Nah, jadi orang yang benar-benar berpuasa itu adalah bukan menahan makan dan minum, bukan hanya menahan anggota badannya puasa, tidak, ruhnya juga ikut puasa. Jadi puasa yang sebenarnya adalah jasadnya berpuasa, ruhnya juga berpuasa. Apa ruhnya berpuasa? Imanan wa ihtisaban. Ia meyakini bahwa ini perintah dari Allah, kemudian ikhlas menjalankan, la yuridu illa liwajhillah, baru dapat upah. Apa upahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Coba angkat tangan, siapa yang enggak pernah punya dosa, angkat tangan. Ada yang merasa enggak punya dosa di sini, angkat tangan. Yang ceramah juga paling banyak dosanya ini. Nah, jadi kesempatan Allah itu ingin mengampuni dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu jembatan jalur penghapus dosa itu enggak perlu pakai uang, ya, enggak perlu pakai apa lagi, harta benda. Cukup jalankan perintah Allah dengan ini saja, simpel. Siangnya berpuasa, malamnya tarawih, lalu kembangkan ibadah yang lain. Itu namanya mendirikan puasa, bukan hanya mengerjakan puasa. Kalau kita sekedar mengerjakan puasa, nggak usah makan minum, puasa namanya. Tapi mendirikan beda. Anggota badan kita puasa, ruh kita juga puasa. Baru diupah nanti. Dalam Imam Ahmad menambahkan, wa ma ta'akhkhar, bahkan yang akan datang pun diampuni dosa-dosa kita. Hebat nggak puasa itu? Hebat. Kesalahan kita yang lalu diampuni dosa-dosa kita. Yang akan datang diampuni dosa-dosa kita. Kata Syekhuna Syekh Hasan Masyad dalam kitabnya
Bagaimana caranya Allah mengampuni dosa kita akan datang? Dosa-dosa kecil kita kerjakan dihapus. Dosa-dosa besar yang akan kita kerjakan Allah jaga kita. Allah kan singkirkan kita. Itu caranya. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Nasa'i, man shoma qamahu wa shamahu kharaja min dhunubihi ka yauma waladat ummuh. Barang siapa berpuasa mendirikan Ramadan, maka ia keluar Allah ampuni segala dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan, fitrah namanya. Makanya dengan sebab ini jika kita ingin diampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan, maka Ramadan tempatnya. Makanya kalau kita sia-siakan nikmat ini rugi kita, tapi kalau kita manfaatkan ini luar biasa kita. Kapan lagi Ramadan datang? Tahun besok, belum tentu umur kita. Makanya Nabi berharap sampaikan umur saya Ramadan, kan ini dia panen pahala, mengampuni dosa-dosa, kita keluar dari seperti bayi yang baru lahir. Dalam riwayat ada orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan, dia dalam kondisi ibadah. Lalu yang satunya meninggal dunia dalam kondisi haji, dia meninggal dunia dalam kondisi jihad fisabilillah. Yang satu meninggal dunia dalam keadaan dia berbakti pada orang tuanya. Siapa yang pertama kali masuk dalam surga? Kata Nabi SAW, orang yang meninggal di bulan Ramadan didahulukan masuk surga daripada yang lain. Nah, siapa yang bercita-cita meninggal Ramadan kalau gitu? Tahu kan sekarang bagaimana hikmah Ramadan? Rugi kalau kita hilangkan kesempatan ini. Nah, makanya tiang berpesan jangan hanya, apalagi Nabi SAW memberikan suatu malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Cari dia 10 terakhir itu. Kenapa Allah memberikan door prize pada akhir-akhirnya? Karena kekuatan ibadah kita mulai nurun sudah, mulai down. Sehingga diberikan door prize, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sehingga kita mengejar sekarang 10 terakhir ini meningkatkan, jangan down. Jangan kita mundur seperti puasa biasa saja. Bagaimana sekarang kita tingkatkan? Semakin mau habis Ramadan, orang bertakwa semakin sedih. Semakin dia merindukan akan datang lagi bulan Ramadan. Nah, jadi kesimpulannya, untuk menghadapi bulan Ramadan tidak perlu hanya menunggu malam Lailatul Qadar. Kata Imam Hanafi, mulai dari awal Ramadan sampai terakhir itu malam Lailatul Qadar. Karena kalau hanya fokus malam Lailatul Qadar, nanti yang ganjil sekarang malam apa ya? 2-3 bersusun besok, enggak apa-apa besok. Tidur lagi enggak. Jadi cara kita membangun Ramadan sudah bagaimana kita meningkatkan ibadah kita mulai di awal terus meningkat sampai terakhir. Ya, siapa tahu ketika meningkatkan amal ibadah kita masuk dalam malam Lailatul Qadar, kan luar biasa. Jadi fokus malam Lailatul Qadar itu adalah mulai bulan Ramadan semua malam Lailatul Qadar, kata Imam Hanafi. Agar jangan hanya fokus satu malam lalu mengabaikan malam yang lain, tidak. Mulai terus menerus untuk meningkatkan zikir kita, tertibkan membaca zikir di pagi hari, zikir di sore hari, kemudian silaturahim kita, hubungan kita. Keluar kita dari Ramadan, keluar kita dari pendidikan Ramadan, maka kita semakin meningkat, hubungan baik kita dengan Allah terjaga. Udah kan kemarin tarawih 20 rakaat, masa nggak bisa tahajud 4 rakaat? Kan sudah 20 rakaat saya tarawih setiap malam, masa tidak bisa sekarang duha setiap hari 4 rakaat? Kan sudah 20 rakaat setiap malam, masa nggak bisa 5 waktu sehari semalam? Nah, jadi keluar dari Ramadan, ibadah solat kita semakin meningkat, hubungan kita kepada Allah, zikir kita bagus, makanya hubungan mahablum minan nas terjaga. Setelah itu juga keluar dari Ramadan, hubungan baik kita sama manusia, muamalah semakin terjaga. Nuansa Idul Fitri yaitu mengembalikan semangat, silaturahim, saling memaafkan, saling minta redha. Bagaimana kita dan orang tua kita mungkin sering berantem dulu, ayo sekarang perbaiki. Bagaimana kita sama pasangan dulu sering berantem hal sepele, ayo sekarang perbaiki. Ramadan sudah mengajarkan kita dengan saudara kita, ipar kita, tetangga kita. Nah, inilah orang yang bersih dari noda dan dosa, hubungannya baik kepada Allah, bagus sama manusia berkat pendidikan Ramadan. Nah, ini dia sekarang Ramadan kita dididik agar hubungan kita tetap baik dengan Allah,
hubungan kita sama manusia pun baik. Jangan nanti hanya hubungan kita pada Allah baik, tapi sama manusia engkau baik, masalah. Ya, rajin sholat, tapi fitnah orang setiap hari. Rajin puasa, ucapannya tidak benar. Rajin sedekah, korupsinya lebih banyak. Kan susah. Nah, jadi bagaimana sekarang? Begitu sebaliknya, jangan baik hubungan kita sama manusia, tapi kepada Allah enggak baik. Rajin sedekah, sholat enggak pernah. Nah, jadi dua-duanya harus baik. Karena kalau baik hubungan kita pada Allah, tidak baik hubungan kita sama manusia, masalah nanti di akhirat. Makanya kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahu enggak siapa itu orang rugi? Orang rugi itu kata sahabat, orang yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Tapi kata Nabi enggak, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi shalatin wa zakatin wa siyamin. Datang pada hari kiamat membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya dan sebagainya. Tapi kata Nabi di sisi lain dia membawa dosa. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Ya, memukul saudaranya tanpa hak, mengalirkan darah, memakan harta dengan cara yang batil, memfitnah, menuduh dan sebagainya. Ternyata ketika sampai di hadapan Allah, ya Allah ini pahala puasa saya kemarin. Datang ada orang lain, dia sering puasa, tapi ya nama baik saya selalu dijatuhkan. Diambil nanti pahala puasa kita. Ya Allah ini pahala salat saya, Allah datang lain. Dia rajin salat ya Allah, tapi perilakunya dia jahat sama saya. Di dunia banyak pengadilan, tapi enggak ada yang berlaku adil. Di hari pengadilan ini di hadapan ya Allah, saya minta keadilan. Benar kau zalimi waktu di dunia, kau baik hubungan sama saya, ini pahala salatmu kasih dia. Datang ini pahala sedekah saya, ya sedekah, tapi dia rakus dan juga mengambil harta dan cara yang batil, menipu saya ya Allah. Ini pahala sedekah kita kepada dia. Setelah habis pahala kita, orang datang lagi, lalu apa kata Allah, enggak punya pahala, dosa orang itu kita ambil. Jikalau itu terjadi, tsumma turiha ilan nar, nanti dicampakkan kita neraka. Sekarang apa ibadah kita kalau gitu? Nah, jadi Ramadan ini menjadikan kita menjadi kepribadian yang bagus. Keluar dari Ramadan, insyaallah hubungan kita dengan Allah semakin terjaga, hubungan sama manusia semakin baik. Itulah ciri-ciri orang yang sukses di dalam melaksanakan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah yang mana benar-benar keluar dari Ramadan, kita benar-benar diampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Untuk mempertahankan hal demikian, jaga hubungan kita kepada Allah, jaga hubungan kita sama manusia. Ketika kita meninggal dunia nanti dalam keadaan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh manusia, enak enggak meninggal dunia? Enak enggak meninggal dunia? Meninggal dunia dalam keadaan diampuni oleh Allah. Saudara-saudara kita memaafkan kita, kan hubungan kita baik, insyaallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu. Tapi kalau kita meninggal dunia dalam kondisi masih dimurkai oleh Allah, orang melaknat kita, hati-hati itu, naudzubillah. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan akan memberikan kita, memantapkan keimanan kita, lebih siap mental kita untuk hari-hari esok. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.